Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku yang berbahagia? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video pembelajaran siang kali ini, kita akan membahas mengenai landasan pendidikan, landasan konseling, landasan bimbingan dan konseling pendidikan. Nah, sebelumnya kita bertanya-tanya, apa sih landasan itu dalam bimbingan dan konseling pendidikan? Nah, teman-teman, jadi kita ambil definisinya dulu. Landasan, kita analogikan seperti ini. Landasan dalam bimbingan dan konseling pendidikan kita ibaratkan, kita analogikan seperti halnya bangunan Burj Khalifah. Mungkin kita tahu semuanya, bangunan Burj Khalifah itu dibangun dengan landasan ataupun dengan pondasi yang sangat kuat. Nah, yang berfungsi untuk apa? Yang fungsinya agar bangunan ini kokoh, kuat, walaupun angin badai sekalipun bangunan ini akan kuat. Karena apa? Karena dibuat dengan pondasi, dengan landasan yang sangat kuat. Sama seperti halnya kita dalam bimbingan dan konseling pendidikan. Landasan itu sangat penting agar ketika nantinya kita menyelesaikan masalah itu akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan kuat gitu ya. Nah, itu mengenai definisinya. Nah, selanjutnya apa aja sih macam-macam? Ada beberapa macam landasan dalam bimbingan dan konseling pendidikan. Nah, yang pertama landasannya yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan religius, yang kelima landasan ilmu pedagogis, yang keenam landasan ilmu dan pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketujuh, yang terakhir landasan sosial dan budaya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu membahas bagaimana hakikat manusia, yang dimana manusia ini mempunyai filosofi, mempunyai kebutuhan terhadap hidupnya. Jadi ya kita harus memenuhi hak-haknya itu sebagai manusia. Itu filosofinya kita harus tahu bagaimana manusia ini hidup dan apa kebutuhannya, hak-haknya dan sebagainya. Nah, dan yang kedua yakni landasan yuridis. Nah, kita sudah mengetahui yang landasan yuridis ini menyangkut paut dengan peraturan-peraturan undang-undang negara, mau itu dari negara, kementerian dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui peraturan apa saja dalam undang-undang yang menyangkut dengan bimbingan, konseling dan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga yakni landasan pertama filosofis, yang kedua yang yuridis, yang ketiga religius. Landasan dari religius ini kita sebagai konselor harus menanamkan jiwa ketakwaan keagamaan, dan sebagai konselor juga harus menghormati agama klien kita, agama konseling kita. Dan yang penting di situ kita harus menanamkan jiwa-jiwa keagamaan, ketakwaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat yakni landasan psikologis. Nah, landasan psikologis kita tidak jauh-jauh, kita harus mengetahui bagaimana karakter sifat si klien kita tadi, bagaimana sifatnya, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima landasan pedagogis. Landasan pedagogis kita membahas bagaimana dalam kita mendidik, membimbing tadi itu sebagai tak jauh dari berpendidikan, jadi sebagai pendidikan. Nah, itu pedagogis. Terus yang keenam landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ini membahas bagaimana kita harus mempunyai strategi, mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai cara bagaimana dalam menyelesaikan masalah si klien. Dan yang terakhir itu landasan sosial dan budaya. Sosial budaya kita juga harus mengetahui bagaimana perkembangan di masyarakat, karena ya setiap tempat, setiap zaman itu berbeda sosial dan budayanya. Itu yang harus kita ketahui sebagai konselor. Nah, itu mungkin bahasan kita pada siang berbagi ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.